Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurul Tasania dengan NIM B1D1D2058 Prodi D4 TILM kelas D kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pendidikan pada masa COVID-19 kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021. Telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan. Tepat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Dilakukan pengambilan spesimen nasofaring, orofaring, serum, dan sputum oleh Balitbangkes. Pasien 01 dinyatakan positif COVID-19 pada 1 Maret 2020. Sementara awal corona di Indonesia diumumkan pertama kali pada keesokan harinya. Untuk pasien 02 merupakan ibu dari pasien 01. Ia tertular usai melakukan kontak dekat dengan anaknya. Pasien 02 mulai merasa tidak enak badan dan berobat ke rumah sakit di kawasan Depok. Saat itu pasien 02 didiagnosa mengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ia juga dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso dan diidentifikasi terinfeksi COVID-19 pada 1 Maret 2020. Dalam aspek kebijakan pendidikan, semua institusi pendidikan yang ada di Indonesia diminta agar menghentikan proses belajar mengajar yang awal mulanya dilakukan di sekolah maupun di kampus menjadi proses belajar mengajar dari rumah. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB untuk menekan terjadinya penyebaran dari virus COVID-19 ini. Hal ini mengakibatkan semua aktivitas yang berada di luar rumah menjadi terganggu karena adanya virus COVID-19 ini. PSBB diberlakukan bertujuan untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Pengaruh COVID dalam dunia pendidikan ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya perubahan program pendidikan yang biasa dilakukan. Sekolah-sekolah meliburkan siswanya dan menghimbau agar mereka belajar dari rumah. Tidak hanya itu, sejumlah universitas di Indonesia juga meliburkan mahasiswanya. Kemudian ditiadakannya UNBK dalam semua jenjang pendidikan dan juga penundaan skripsi. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online membuat banyak sekali perubahan baik dari metode pembelajaran maupun penilaian. Selama menjalani proses pembelajaran jarak jauh, banyak para siswa mengalami kendala. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online membuat banyak sekali perubahan baik dari metode pembelajaran maupun penilaian. Selama menjalani proses pembelajaran jarak jauh, banyak para siswa mengalami kendala. Pembelajaran tatap muka terbatas awal tahun ajaran 2021 Pada saat pandemi, kita dapat melihat perubahan ini sangatlah drastis. Contohnya, wajib memakai masker, mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, memakai face shield, dan menjaga jarak. Memang pada awal-awalnya kita akan merasa aneh, karena saat pembelajaran, siswa diwajibkan untuk memakai masker. Bukan hanya siswa saja, tetapi guru juga Oleh karena itu, diwajibkan memakai pemerintah masker. vaksin tidak hanya diberlakukan untuk tenaga mengajar, namun juga diberikan kepada peserta didik. Vaksinasi COVID-19 baru diberlakukan bagi usia remaja karena dari aspek uji klinis, keamanannya orang-orang risiko penularan COVID-19 tertinggi itu adalah pada usia di atas 18 sampai 59 tahun. Artinya pada usia produktif itu
Vaksin ini harus dikembangkan agar bisa digunakan semua usia. Maka dari itu, jagalah diri kita dari vaksin. Kebanyakan orang tua memilih anak-anak mereka secepatnya belajar tatap muka di rumah dengan alasan sebagai berikut. Anak-anak bosan berada di rumah. Mengapa demikian? Karena terkadang anak-anak juga membutuhkan dunia luar, terutama lingkungan sekolah, dan juga membutuhkan teman bermain. Inilah alasan utama orang tua menginginkan anak mereka untuk bersekolah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Angela dengan NIM B1D1222053. Nah, kembali lagi kita mengupas tentang permasalahan yang tidak tahu ujung selesainya, di mana anak-anak dan orang dewasa mengalami kecanduan game. Loh, bukan berarti bermain game adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Bermain game boleh saja dilakukan untuk mengisi waktu luang, terutama pada anak yang sulit bergaul atau tidak mendapatkan teman. Maka dari itu, anak-anak cenderung menggunakan game online sebagai teman. Namun, tahukah kita bahwa bermain game dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan apabila digunakan secara terus-menerus? Mulai dari bermain game online berupa Free Fire, PUBG, dan Mobile Legends setiap hari, anak-anak dan orang dewasa mengalami gangguan kesehatan yang lebih dikenal dengan kecanduan, yang dimana kecanduan inilah yang dapat mempengaruhi kesehatan pada anak-anak maupun orang dewasa. Sekian hasil presentasi dan hasil diskusi kami. Apabila ada tutur kata atau salah dalam penggunaan bahasa, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, salam kebajikan.